في فوائد الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimahullah. Kita masuk pada ucapan beliau yang berikut, yaitu berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimahullah, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة فسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Jadi jika engkau telah mengetahui bahwa syirik apabila bercampur atau mencampuri sebuah ibadah, afsadaha wa ahbata al-amal, niscaya syirik tersebut akan merusak ibadah orang tersebut dan ahbatal amal, hapuslah amalan-amalan, jadi menghapuskan amal-amal. Wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar, dan pelaku kesyirikannya itu kekal di neraka, menjadi dia kekal di neraka. Syirik akbar. La'allau arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifata dhalik. Maka dari itu engkau akan sangat mengetahui bahwa penting perkara yang membuat engkau mengetahui akan hal tersebut. Jadi arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik. Engkau akan mengetahui bahwa penting bagimu mengetahui perkara tersebut. Jadi mengetahui perkara bahaya kesyirikan itu. Nah, dan apa saja kesyirikan itu penting bagi engkau untuk mengetahui. Sebab dia merusak amalan dan dia menggugurkan pahala, serta pelakunya bisa menjadi kekal di neraka. Kata beliau, la'alla Allah ayyukhallisaka min hadhihi syabtah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan engkau dari asyabtah ini, jeratan ini. Yaitu jeratan apa? Syirik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan engkau dari jeratan syirik. Yani asyirku wa hiya syirku billah. Alladhi qala ta'ala fihi. Yang mana tentang kesyirikan ini Allah berfirman. Allah berfirman tentang kesyirikan ini, bahaya kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa dhalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakara Allah Ta'ala fi kitabih. Kata beliau,
Sehingga kalau tadi dari penjelasan kemarin-kemarin itu Syekh sudah memberikan mukadimah, maka sampai pada ucapan beliau, jadi jika kau telah mengetahui hal tersebut, syirik itu bahaya, ya, dia menggugurkan, dia merusak ibadah, menggugurkan amalan, dan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, maka mudah-mudahan Allah membebaskan engkau dari gerakan-gerakan kesyirikan itu. Nah, kenapa? Ya Allah berfirman tentang kesyirikan itu. Lalu beliau sebutkan satu ayat untuk menunjukkan bahayanya gerakan kesyirikan. Yaitu Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah daripada itu. Jadi dosa selain daripada syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, kalau begitu pertanyaan, dengan apa kita mengetahui kesyirikan ini? Begitu bahayanya syirik, ya. Dan kita telah tahu dari ulasan-ulasan Syekh pada pendahuluan yang sudah kita jelaskan. Maka dengan apa kita memahami apa? Dan perkara-perkara tentang kesyirikan. Kata beliau, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ فَوَائِدَ. Hal itu, hal yang membuat engkau mengetahui kesyirikan itu, dan yang bisa membebaskan engkau dari jeratan kesyirikan, maksudnya sebagai sebab engkau terlepas dari jeratan kesyirikan, adalah dengan mengetahui tempat kaidah. Tempat kaidah dalam hal apa? Dalam hal kesyirikan. Yang mana empat kaidah ini dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Yang Allah sebutkan di dalam kitab. Jadi empat kaidah ini bukan bicara sarah oleh Syekh. Ya. Bukan empat kaidah ini bukan empat kaidah yang merupakan hasil pola pikir Syekh. Tetapi memang empat kaidah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, pada di sini kemudian Syekh mulai masuk pada kitab beliau ini. Kata beliau boleh menjelaskan ya, boleh menjelaskan empat kaidah yang beliau maksudkan. Kata beliau al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. أن تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Perhatikan baik-baik. Perkara yang paling sederhana ini. Perkara أن تعلم, engkau harus memahami, engkau harus mengetahui bahwa annal kuffar, bahwa orang-orang kafir alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah, yang mereka berperang dengan Rasulullah. Kau harus tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka adalah orang-orang yang yakin, yang mengetahui, yang mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Mudabbir, Maha Pengatur. Kira-kira waktu itu orang-orang yang berperang dengan Rasulullah, yang Rasulullah bunuh mereka, Rasulullah anggap mereka kafir. Itu apakah mereka tahu kalau Allah itu sang pencipta atau tidak? Tahu. Mereka tahu kalau Allah itu sang pengatur. Maka Syekh mengatakan kepada kita, Syekh membuka kesadaran kita untuk membuat sebuah perbandingan. Ternyata
pengetahuan bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur itu tidak cukup untuk seseorang itu dikatakan Islam. Tidak cukup untuk seseorang dikatakan. Kenapa? Persoalannya bahwa annal kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka meyakini bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah Sang Pencipta dan Allah Maha Tinggi adalah Sang Pengatur. Bahwa berkata Syekh, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun ternyata pengakuan mereka itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya kalau mereka Islam kan tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah. Dengan Rasulullah mengatakan apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Maksudnya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa in fa'alu asabu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah lakukan itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dengan mereka ada di sisi Allah. Berarti orang-orang yang meyakini, mengakui bahwa Allah Pencipta, Allah Maha Pengatur, itu belum terpelihara darah mereka dari Rasulullah. Artinya mereka belum Islam. Artinya mereka belum apa? Islam. Maka pengakuan mereka Allah adalah Sang Pencipta, Allah adalah Sang Pengatur, itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum. Saya kok katakan begitu, apa dalil? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31. Surat Yunus ayat 31. Yaitu apa? Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Katakanlah, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Dan siapakah yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka yaqulun Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Faqul awala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Surat Yunus ayat 31. Perhatikan ikhwan. Orang-orang kafir ini mereka yakin tidak kalau Allah yang memberi mereka rezeki. Ya. Orang-orang kafir ini mereka yakin tidak kalau Allah yang menghidupkan mereka. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, Abu Jahal dan para pengikutnya itu yakin tidak kalau Allah yang mematikan mereka. Ya. Dari mana kita tahu mereka yakin? Allah Subhanahu wa taala menginformasikan hal itu kepada kita dalam surat Yunus. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka, tanya mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Siapa yang memberi mereka rezeki dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy.
dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra, siapa? Siapa yang mengatur segala urusan ini? Siapa yang mengatur segala urusan ini? Apa jawaban mereka? Atau yaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka yakin ada Allah tidak? Yakin ada Allah. Bahkan mereka yakin Allah berkuasa atas itu? Yakin. Ya. Tapi saja, masih saja. Allah katakan, "Faqul afala tattaqun." Kalau begitu katakan kepada mereka, kenapa kalian ini tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Makanya dari sini kita dapat mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengetahui, mengakui bahwa Allah itu esa dalam mencipta. Allah esa dalam mengatur segala urusan. Allah esa dalam menghidupkan dan mematikan. Tapi itu belum cukup. Tidak dianggap pengakuan mereka itu oleh Rasulullah bahwa mereka Islam. Dari situ para ulama kemudian membagi keesaan Allah ini berdasarkan penelitian ke dalam 3 bagian yang kita kenal dengan 3 macam atau 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Artinya orang-orang kafir yang Rasulullah perangi mereka tidak terpelihara darah dan harta mereka dari Rasulullah. Itu mereka memiliki tauhid rububiyah. Mereka memiliki tauhid rububiyah. Kenapa kita katakan mereka memiliki tauhid rububiyah? Karena mereka yakin Allah yang menciptakan. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki dari langit. Mereka yakin bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Berarti Allah memiliki rububiyah. Tapi apakah pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah itu cukup? Ternyata tidak cukup. Kenapa? Andai itu cukup, Rasulullah sudah mengatakan mereka Islam, tidak perlu mendakwahi mereka lagi, dan tidak ada peperangan di antara mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nampak ya? Masya Allah ya. Ikhwana fiddin a'udzani Allah wa iyyakum. Catatan yang kedua, andai pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu sudah cukup, niscaya Allah tidak mengutus Rasul kepada mereka. Niscaya Allah tidak mengutus Rasul kepada mereka. Untuk apa? Mereka sudah bertauhid. Mereka sudah paham. Mereka sudah mengerti. Mereka berada di atas sesuatu yang menyelamatkan mereka. Tapi ternyata tidak. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak menghalangi. Sehingga Allah tetap menurunkan kepada mereka Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul kepada mereka. Artinya, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu bukanlah jalan keselamatan bagi mereka. Bukan jalan keselamatan bagi mereka. Maka Allah utus kepada mereka Rasul untuk menerangkan kepada mereka jalan keselamatan. Dalil-dalil yang mengatakan bahwa mereka bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah itu banyak sekali. Di antaranya firman Allah dalam surat Luqman ayat 25. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 25, Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah, "Wa la in sa'altahum," dan sungguh kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Man khalaqas samawati wal arda?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban mereka?
la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka tahu tidak kalau yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Tahu. Siapa yang mengabarkan itu kepada kita? Allah. Allah mengabarkan bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, yang Rasulullah berani, mereka tahu bahwa Allah itu sang pencipta. Tahu bahwa Allah adalah pencipta. Tapi apa kata Allah? Qul alhamdulillah. Maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kebanyakan mereka tidak tahu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim?" Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang agung? Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang musyrik ketika itu, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan menguasai arsy yang agung? Yang mempunyai arsy yang agung? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan siapa? Allah. Dia yang menguasai langit yang tujuh dan arsy yang agung itu Allah, milik Allah. Lalu apa? Qul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau kalian sudah tahu itu semua, kenapa kalian tidak bertakwa? Dan Masya Allah ya. Kawan, masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tauhid rububiyah saja semata-mata itu tidaklah cukup. Tidaklah cukup. Dan kalau sekiranya kita tanyakan kepada orang-orang kafir, tanyakan kepada orang-orang yang mengakui adanya Tuhan, kecuali orang-orang ateis ya, mereka tidak yakin adanya Tuhan. Semua orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, kafir mereka, Yahud dan Nasara, tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, mereka yang mengatakan. Siapa yang menciptakan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit, mereka akan mengatakan Allah. Tapi apakah mereka Muslim, Islam? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup dengan pengakuan tauhid rububiyah seseorang dianggap Muslim. Sebab itu para ulama mengatakan bahwa tauhid yang menjadi inti dakwah para rasul itu adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah atau tauhid apa? Uluhiyah. Karena semua orang-orang musyrik mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Dan mereka menetapkan tauhid uluhiyah. Yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Yang mereka ingkari tauhid apa? Uluhiyah. Sebab itu mereka tahu Allah yang menciptakan langit, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka tahu Allah yang menciptakan manusia, tapi mereka tidak menyembah. Mereka tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, tetapi mereka tidak meminta kepada Allah. Maka dari itu mereka dikatakan kafir. Ya, dikatakan kafir dan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mempelajari sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah dakwah ini, maka kita dapatkan kenyataan bahwa orang-orang musyrik yang ada di zaman Rasulullah, yang Rasulullah dakwahkan mereka kepada Islam, sampai terjadi pertumpahan darah, peperangan di antara mereka.
dengan Rasulullah. Itu mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Nah, paham ya? Tapi apa? Tapi ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Katakanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka ingkar. Mereka ingkar, tidak mau. Tidak mau. Bahkan Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Belum masuk Islam. Ketika dia berdagang ke Romawi, ke wilayah kekuasaannya Raja Heraklius, ya. Itu terdengar berita bahwa ada orang-orang penduduk Makkah yang datang di negeri mereka. Sementara Raja Heraklius ini sudah mendengar berita bahwa di kota Makkah ada orang yang mengaku dirinya nabi. Lalu dipanggillah Abu Sufyan dan teman-temannya yang berdagang ketika itu di wilayah tersebut. Apa strategi daripada raja tersebut? Raja itu panggil Abu Sufyan dan orang-orang, lalu dia tanyakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang dekat dengan orang? Dia tanyakan, apakah di negeri kalian ada muncul seseorang yang mengaku dirinya nabi? Kita mengatakan ini. Raja ini tanya lagi, siapa di antara kalian yang datang ini yang nampaknya paling dekat dengan orang? Kata Abu Sufyan, saya. Maka dia katakan, kalau begitu kamu maju ke depan. Dan penerjemah berada di samping raja. Lalu orang-orang yang berada bersama dengan Abu Sufyan, dia letakkan di belakang. Di belakang. Dia katakan kepada orang-orang yang ada di belakang, kalau sekiranya dia berbicara bohong, maka ini carilah isyarat. Begitu ketika dia maju, maka sang raja bertanya kepada Abu Sufyan. Di antara pertanyaan sang raja itu adalah, apakah orang tersebut berasal dari keturunan raja, bapaknya, kakeknya, atau neneknya, atau buyutnya ada mempunyai kekuasaan saja? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Kemudian dia katakan, "Mada ta'murukum?" Apa yang dia perintahkan kalian? Kata Abu Sufyan, dia perintahkan kami supaya mendirikan sholat, membayar zakat. Dan dia perintahkan kami untuk meninggalkan kesembahan-kesembahan kami. Berkata yang setuju. Padahal ketika itu Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah cuma mengatakan kepada penduduk Makkah itu bahwa qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi Abu Sufyan ketika datang di Raja Heraklius, Abu Sufyan menafsirkan kalimat itu dengan tafsiran yang dipahami oleh mereka. Yaitu ketika Abu Sufyan katakan, Raja tanyakan kepadanya, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan katakan, dia perintahkan kami supaya tinggalkan sesembahan-sesembahan kami dan menyembah hanya satu Tuhan saja. Berarti Abu Sufyan paham sudah maksud Rasulullah. Maksud paham ya. Tapi subhanallah, ada orang Islam di zaman ini tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Abu Sufyan yang masih musyrik paham kalimat ini, makanya dia tidak mau menerima kalimat tersebut. Orang-orang musyrik Makkah itu tidak mau. Kalau hanya sekedar mengucapkan kalimat ini, mereka semuanya akan mengucapkan. Jadi mereka paham kalimat ini maksudnya tinggalkan segala praktik kesyirikan itu. Dan jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Itulah yang menyebabkan mereka enggan untuk menerima. Karena itu ketika Abu Talib berada di akhir usia yang dihidupkan, Rasulullah datang kepadanya dan berkata, ya Ammi, hai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan berargumen di sisi Allah dengan kalimat itu untuk memberikan pembelaan kepada syafaat. Abu Lahab di samping Abu Talib itu apa jawaban? Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan sesembahan yang leluhur? Coba anda berkata. Jadi, bagaimana pemahaman Abu Lahab terhadap kalimat tersebut? Ya, Abu Lahab paham. Kalau sekiranya Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
konsekuensinya akan meninggalkan sesembahan-sesembahan para leluhur, akan meninggalkan kesyirikan. Maka dia katakan, apakah engkau akan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut? Padahal Rasulullah tidak katakan yang Abu Talib, tinggalkan berhala ini, tinggalkan berhala ini, tinggalkan kita. Rasulullah katakan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pemahaman mereka dalam tidak terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, subhanallah. Orang muslim tidak paham kalimat ini. Ya, hari-hari dia katakan la ilaha illallah, tapi dia katakan bahwa yang mematikan manusia itu adalah pohon beringin. Ya. Jalan di tempat yang dianggap karawas, takut, lari, tidak boleh, bercinta, seterusnya. Lalu di mana pengertian pemahaman dia terhadap kalimat la ilaha illallah? Sang Abu Sufyan yang masih kafir mengerti, Abu Jahal yang tidak menerima Islam paham, Abu Talib yang tidak menerima Islam juga mengerti tentang kalimat ini. Lalu di mana orang muslim? Di mana orang Islam yang mengatakan dirinya Islam dengan kalimat la ilaha illallah? Sementara dia masih meminta kepada penghuni laut, meminta kepada penghuni kali, meminta kepada penunggu-penunggu di gunung-gunung dan seterusnya. Lalu di mana pemahaman dia terhadap kalimat? Ternyata dia tidak lebih paham terhadap kalimat la ilaha illallah ketimbang orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah ya. Para hadirin azanillah wa iyyakum. Dari itu dengan tafsiran yang demikian ini dikatakan oleh Abu Sufyan di hadapan Heraklius ini juga membatalkan penafsiran orang-orang yang tidak paham terhadap kalimat tauhid. Di mana mereka mengatakan begini, makna daripada la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Penafsiran ini keliru. Penjelasan ini keliru. Kenapa keliru? Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan itu adalah Allah. Ya kan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua yang diakui Tuhan itu adalah Allah sudah. Berarti ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Jadi Tuhan ini itu Allah, Tuhan ini Allah, Tuhan ini Allah, semua Tuhan adalah Allah. Berarti batil. Ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua Tuhan itu adalah Allah. Ya kan? Batil. Lebih parah lagi Nurkhalif Najib, pendidikan Muslim katanya sudah wafat, ya, pendiri kampus Paramadina. Itu dia katakan tidak ada Tuhan dengan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar. Apa maksudnya? Tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Ya, Ajib. Yang benar apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi orang bisa saja bersembah. Orang bisa sembah apa saja. Terserah sembah batu, sembah pohon, sembah hewan. Terserah sembah apa saja. Tapi sesembahan itu semua tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Nah. Paham ya? Baik. Kemudian para fitina azanillah wa iyyakum. Bahkan kalau kita lihat ya, para bedekot kafirin di zaman Rasulullah itu, mereka tidak pernah mengingkari kalau Allah menciptakan manusia. Tidak pernah mengingkari kalau Allah yang apa? Yang menurunkan air hujan dari langit. Tidak pernah mengingkari kalau Allah yang memberikan mereka rezeki. Tidak pernah. Yang mereka ingkari adalah menjadikan sesembahan yang banyak itu satu sembahan saja. Itu yang mereka ingkari. Berarti keesaan Allah dalam al-uluhiyah itu yang mereka ingkari. Nah, ini yang pertama. Kemudian kata Syekh, al-qa'idah tsaniyah, kaidah yang kedua. Annahum yaqulun, bahwa orang-orang kafir di zaman Rasulullah dalam kesyirikan mereka itu, yakni perbuatan-perbuatan syirik mereka itu, mereka berargumen, mereka berkata, membela amalan kesyirikan mereka itu.
Itu mereka berkata apa? Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kami ma da'awnahum. Kami tidak menyeru mereka, tidak berdakwah, ini menyeru mereka, tidak berdoa kepada mereka. Dan kami juga tidak watawajjahna ilaihi. Ini kami tidak menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka. Illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kecuali hanya sekedar untuk mendekatkan diri kami saja dan mencari syafaat. Perhatikan. Jadi orang-orang kafir dengan kaidah yang pertama tadi, mereka menolak keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Tetapi mereka masih menginginkan berhala-berhala itu di samping Allah. Dan mereka sudah yakin ini Allah yang menciptakan, ya. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, mereka yakin itu. Allah yang mengatur segala urusan. Tapi mereka masih belum bisa meninggalkan berhala-berhala yang lain. Mereka tetap yakin adanya Allah yang dalam hal rububiyah, tapi mereka juga masih punya berhala-berhala yang lain. Apa argumen mereka? Tetap mempertahankan berhala-berhala mereka. Argumennya adalah mada aunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada berhala-berhala ini. Kami juga tidak menghadapkan wajah kami semata-mata kepada berhala-berhala ini. Melainkan sekedar untuk mencari kedekatan kepada Allah melalui mereka dan mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah nanti di hari kiamat. Paham maksudnya? Jadi persis kayak orang sekarang itu dia datang di pohon besar, dia yakin Allah yang menghidupkan, pohon itu bukan menghidupkan. Tetapi pohon itulah yang menyelamatkan dia di samping Allah. Sama tak? Subhanallah, ya. Uslub kesyirikan itu sama. Dan itulah yang diingkari oleh para nabi. Mereka mengatakan mada aunahu wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada berhala-berhala ini, artinya bukan berhala ini yang mengabulkan doa. Bukan berhala ini yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena tadi kaidah pertama mereka sudah yakin yang memberikan rezeki itu Allah. Ya kan? Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidaklah menghadapkan wajah kami kepada berhala-berhala ini, tidak. Karena kami tahu yang memberikan ini semua Allah. Yang memiliki arsy yang agung itu Allah. Milik Allah. Tapi kesembahan-kesembahan ini, berhala-berhala ini, hanya sarana untuk mendekatkan kami kepada Allah. Hanya sarana untuk kami mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah. Paham? Paham. Apa dalil? Kata Syekh, ad-dalilu al-qurbah qauluhu ta'ala. Dalil tentang mereka meminta atau memohon kedekatan kepada Allah melalui berhala-berhala tersebut adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Zumar ayat yang ketiga, yaitu وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Mereka berkata, orang-orang yang menjadikan tandingan wali-wali yang lain selain daripada Allah itu, mereka mengambil berhala-berhala tersebut, tetap mempertahankan berhala-berhala tersebut. Mereka berkata apa? Mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah sesembahan itu, tetapi melainkan dia mendekatkan kami kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi ada orang-orang di zaman ini mereka mengatakan kami tahu kalau tete oyang itu bukan yang menyelamatkan kami, tapi tete oyang itulah yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami tahu bahwa kuburan-kuburan para wali itu bukan kami sembah kuburan-kuburan tersebut, tapi melalui para wali-wali itulah kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya Allah, mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Pertama,
Mereka mengatakan Allah itu persis dengan makhluk. Ini begini logikanya. Kalau misalnya kita mau datang menghadap ke raja, itu kita tidak bisa bertemu dengan raja secara langsung, melainkan harus melalui ajudan. Harus melalui ajudan. Begitulah. Manusia ketika dia hendak berhubungan dengan Allah, dia tidak bisa langsung. Dia harus melalui makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Siapa mereka? Berhala-berhala. Ya. Maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian apa? Wa dalilu syafa'ah. Dan dalil tentang syafaat bahwa mereka melalui berhala-berhala tersebut hanya ingin mendapatkan syafaat di sisi Allah. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah yang maha tinggi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una indallah. Kata mereka, Allah firmankan tentang mereka, yaitu dan mereka menyembah selain daripada Allah, yaitu sesembahan-sesembahan yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, tetapi mereka berkata, haula'i syufa'a'una ini. Mereka ini tandingan-tandingan selain dari Allah, berhala-berhala di samping Allah, sekutu-sekutu bagi Allah ini, itu bukanlah Tuhan, bukan. Tapi yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi berhala-berhala ini adalah syufa'a'una indallah, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi kalau kita memperhatikan ya, hakikatnya orang-orang yang menyembah atau menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah di zaman musyrik ini, orang-orang musyrik Makkah, itu mereka tidak meyakini bahwa berhala itu Tuhan. Tidak. Paham tidak? Mereka tidak yakin bahwa berhala itu yang memberikan mereka rezeki, bukan. Loh, tadi ayat-ayat sudah mengatakan bahwa mereka yakin yang memberikan rezeki itu Allah. Ya. Mereka yakin bahwa yang mengatur segala urusan Allah. Mereka yakin yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, menurunkan air hujan Allah, yang memiliki arsy yang agung itu Allah. Lalu apa fungsi berhala-berhala tersebut yang mereka enggan untuk meninggalkannya, tidak mau untuk meninggalkannya? Apa fungsinya? Yaitu dua, kalau dikaitkan yang kedua ini. Pertama, berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu. Ya, perantara antara mereka dengan Allah. Yang kedua, berhala-berhala itu akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ya, jadi kalau kita juga lihat praktek kehidupan kaum muslimin yang masih menjadikan atau meyakini kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Allah, yang seolah-olah turut campur tangan dalam hal-hal yang merupakan hak Allah, itu mereka tidak meyakini bahwa kekuatan itu adalah Allah. Iya, mereka yakin Allah. Allah satu-satunya yang mempunyai itu semua. Tapi apa? Tidak ada bedanya mereka dalam keyakinan dengan orang-orang musyrik. Karena mereka meyakini bahwa kekuatan-kekuatan itu hanya sarana yang mendekatkan mereka kepada Allah. Iya kan? Mereka meyakini bahwa kekuatan-kekuatan tersebut akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Maka wajar kalau mereka minta pertolongan kepadanya, minta bantuan kepadanya, minta dipenuhi hajat kepadanya dan seterusnya. Bukan karena mereka yakini itu adalah Allah, bukan. Tapi dia adalah sarana kepada Allah. Paham? Lalu apa bedanya mereka dengan orang-orang musyrik? Apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik kalau demikian adanya? Nah, subhanallah ya. Jadi luar biasa sekali. Maka dari itu kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh dan pendalilannya ini, maka kita dapati bahwa orang-orang musyrik dengan keyakinan mereka yang batil itu, mereka telah terjatuh ke dalam beberapa bahaya. Yang pertama,
Mereka beribadah kepada Allah dengan suatu bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi mereka memang meyakini bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan. Tapi mereka beribadah di sisinya, di sampingnya, sebagai upaya untuk mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, dalam bab ini mereka terjatuh dalam melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak, suatu bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah. Ya? Tapi kalau kita dapati orang dia pergi di tempat-tempat yang dia keramatkan, dia bawa tempat dia, apakah di batu besar, apakah di pohon, apakah di gunung-gunung, apakah di lautan-lautan. Kita tanyakan kepada dia bahwa apakah menurut engkau bahwa benda ini yang menurunkan air hujan dari langit, yang menurunkan air hujan dari langit itu adalah Allah. Lalu kita tanyakan, kalau begitu apa gunanya engkau lakukan ini? Kita katakan ini perantara antara dia dengan Allah. Sama kan? Iya. Nah, maka dari situ dia telah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sama dengan orang-orang musyrik, di zaman itu mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala-berhala yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, yang kedua, sungguh mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu butuh koneksi. Ya, insyaallah butuh koneksi. Jadi antum sendiri tidak bisa berdoa kepada Allah langsung, tidak bisa. Antum sendiri tidak bisa memohon kepada Allah langsung, meminta hajat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah langsung, tidak bisa. Kenapa? Harus melalui orang-orang yang dianggap mulia tersebut. Berhala-berhala. Jadi butuh koneksi. Butuh apa? Koneksi. Subhanallah. Mereka terjatuh dalam dua hal yang bahaya. Dan Masya Allah ya. Hal ini mirip bersama dengan apa yang terjadi pada zaman kita ini. Ya, sama. Insya Allah. Dan memang kalau kita lihat uslub asal pokok daripada kesyirikan itu dari zaman Nabi Allah Nuh sampai zaman sekarang sama saja, semuanya sama. Bentuk kesyirikannya sama. Walaupun pelaku-pelakunya itu berbeda. Ya, nah, baik. Kita Masya Allah ya. Karena mereka dalam hal seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka Rasul. Mereka yakin ada Allah. Mereka yakin tentang rububiyah Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah. Tapi mereka terjatuh dalam penyimpangan dalam hal uluhiyah Allah. Lalu Allah utus kepada mereka para nabi dan para rasul. Mereka beribadah kepada Allah di sisi berhala. Mereka meminta kepada Allah di pohon-pohon. Mereka memohon kepada Allah di batu-batu. Jadi bukan dia mohon kepada batu itu, bukan. Dia mohon kepada Allah tapi di batu-batu tersebut. Melalui perantara batu-batu itu, penunggu-penunggu yang ada di batu tersebut, di pohon tersebut dan seterusnya. Maka ini dia sama dengan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW yang Allah utus kepada mereka Rasul. Dan sama, semuanya sama. Dari itu kalau kita lihat ayat-ayat Allah seperti di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Surat Al-A'raf ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم." Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu Nuh itu berkata kepada mereka, "Ya qaumi, wahai kaum, u'budullah, sembahlah Allah saja." Yaitu berikanlah hak uluhiyah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tidak suruh mereka bahwa wahai kaumku, yang menurunkan hujan itu Allah. Tidak ada lagi, karena mereka sudah yakin itu. Jadi ada sekelompok manusia dalam dia berdakwah, dia memprioritaskan dakwah tauhid rububiyah. Padahal kalau antum datang ke Cigwa sana, Cigwa tahu tauhid rububiyah ini. Datang ke Kiki mengerti tauhid rububiyah. Datang ke Econg sana Cina, para kafir di sana. Antum tanya mereka tahu tauhid rububiyah. Coba antum datang, kalau tidak percaya besok antum datang belanja di sana,
Datang ke Deki lalu antum tanyakan, Deki, yang turunkan air hujan dari langit ini siapa? Pasti dia katakan Allah. Iya. Dia tidak mengatakan berhala, batu besar, tidak. Dia tidak mengatakan pohon, tidak. Coba antum besok ajak semua cerita, antum tanyakan ke dia. Jadi menurut antum yang memberikan rezeki kepada manusia ini siapa? Dia katakan Allah. Iya. Pasti dia katakan Allah. Lalu katakan kepada dia, kalau begitu kenapa kau tidak sembah Allah? Ya kan? Bagaimana fitnah Allah wa yakum. Ternyata para Rasul dan para Nabi itu datang kepada manusia bukan suruh mereka yakin yang menurunkan hujan dari langit itu Allah, bukan. Kenapa? Karena manusia fitrahnya sudah mengakui hal itu. Ya, fitrahnya sudah mengakui hal itu. Jadi manusia fitrahnya juga sudah tahu bahwa yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan itu Allah. Ya kan? Lalu untuk apa Nabi diutus kepada mereka? Untuk apa Rasul diutus kepada mereka? Rasul dan Nabi diutus kepada mereka itu supaya mereka mengaplikasikan uluhiyah itu semata-mata adalah hak Allah. Begitu. Ya. Makanya Nabi itu utus kepada kaumnya, dia katakan, "Ubudullah." Sembahlah Allah. Wujudkanlah tauhid uluhiyah dalam kehidupan kalian. Gitu. Lalu apa? Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang lain selain dari Allah. Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa suatu azab pada hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Ketakutan Nabi Allah Nuh terhadap akibat dari kesyirikan. Itu juga Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan manusia di zaman ini juga sama ya. Kita tanyakan kepada dia, minta kepada batu itu apa? Minta di pohon itu apa? Dia akan jawab semuanya sama semua. Kalau dia memberikan sesajian ke pantai, ke lautan, kita tanyakan kepada dia, sembeli kambing untuk buat rumah baru atau jembatan di kali, di sungai. Kita tanyakan dia untuk apa? Apakah menurut dia bahwa yang menghidupkan dan mematikan manusia adalah kepala kambing atau penghuni di sini? Kita katakan tidak. Tidak. Tapi kita berikan makanan kepada penghuni di sini, supaya kita bisa aman dari dia. Supaya dia bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia bisa menyambung doa kita kepada Allah. Dia bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dia bisa melindungi kita. Terusnya, kan begitu. Iya. Lalu kesyirikan mereka sama dengan kesyirikan orang-orang musyrik. Sama dengan Abu Jahal. Jadi mereka dalam metode kesyirikan itu sama. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Masya Allah ya. Begitu juga mereka mengatakan meminta syafaat. Padahal kita tahu, kita tidak mengingkari syafaat. Syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Tetapi syafaat tidak bisa tercapai kecuali dengan dua. Dengan dua hal. Kecuali dengan dua hal. Pertama, orang yang memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang menerima syafaat adalah juga orang yang diridhoi oleh Allah. Iya kan? Nah, kalau misalnya orang yang kita meminta, menginginkan syafaat dari berhala, pertanyaannya, apakah berhala itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat? Jawabnya tidak kan? Iya. Memang betul syafaat, dan saya minta syafaat, dan syafaat itu ada, benar. Tapi kan syafaat tidak terlaksana kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah yang memberi syafaat itu diizinkan oleh Allah, dan yang mendapatkan syafaat adalah diridhoi oleh Allah. Sebab itu Allah katakan, man dan ladzi yashfa'uhu indahu illa bi'idzni, yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin. Maka bisa memberikan syafaat kecuali harus dengan izin Allah. Lalu Allah tidak ridho terhadap kesyirikan. Allah tidak ridho terhadap berhala-berhala. Allah tidak ridho terhadap tandingan-tandingan Allah. Maka Allah tidak izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Ya. Begitu juga orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat.
Haruslah apa? Haruslah orang yang